Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam jari umat, Om Swastiastu, Om Namaste Namaskar. Selamat pagi anak semuanya. Jadi hari ini kita ketemu lagi di kelas di mata kuliah yang berbeda di semester 4. Yaitu kesempatan ini saya berkesempatan lagi bertemu dengan kalian untuk mengajarkan mata kuliah yoga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa, mohon satu orang mahasiswa maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, doa dalam hati. Minta tolong ya satu orang. Ya silahkan dipimpin teman-teman untuk berdoa atau sebelum mengajarkan teman-temannya untuk mengambil sikap pada asana terlebih dahulu. Silahkan berdoa dalam hati mulai. Baik, cukup selesai. Terima kasih untuk bantuannya mungkin doa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya, apa di sini adik-adik sudah pernah mendengar kata yoga sebelumnya? Ya, tentu sebagai umat Hindu kita tidak terlepas atau pasti akan sering mendengar kata yoga. Dan yoga kadang-kala dihubungkan dengan hal-hal magis dalam lingkungan kita, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk kesempatan ini, ada pun kompetensi akhir yang akan kalian capai, yaitu mampu memahami konsep dasar dalam yoga secara logis dan sistematis. Untuk indikatornya, kalian mampu menjelaskan latihan yoga, mampu menjelaskan mitologi dan sejarah perkembangan yoga secara sistematis, menjelaskan manfaat yoga secara logis, dan menjelaskan tujuan dari yoga itu sendiri. Yang pertama, bab 1, konsep dasar yoga. Yoga berasal dari kata yuj, yang artinya penyatuan, yukti, bisa juga diartikan sebagai penyerapan, yukyate, bisa juga yunakti, menghubungkan, dan terakhir pengendalian atau yogyanti. Jadi kata yuj ini yoga ini sangat luas artinya. Bisa berarti sebagai penyatuan, penyerapan, menghubungkan, dan pengendalian. Secara umum, yoga diartikan sebagai tindakan dalam menyatukan atau menghubungkan diri dengan Iswara atau Tuhan. Kita lanjut. Secara teoritis, yoga merupakan cara pandang, cara hidup yang diajarkan dalam kitab suci atau ajaran agama Hindu yang kita kenal terkait dengan yoga yang umumnya kita kenal yaitu terkait catur marga yoga atau 4 jalan atau cara untuk mencapai kesempurnaan atau menghubungkan diri dengan sang pencipta. Catur marga yoga terdiri dari Jnana marga yoga, kemudian ada Karma marga yoga, Bhakti karma yoga, dan Raja marga yoga. Jadi keempat cara itu disampaikan dalam kitab suci merupakan jalan yang dapat kita pilih dalam menghubungkan diri kepada sang pencipta. Karena seperti yang kita tahu, kita berasal dari Atman atau Brahman. Jadi Brahman memiliki percikan terkecil itu Atman yang berada di setiap tubuh makhluk hidup, yang dimana sesuai dengan gambar dapat kita lihat di sini Brahman menciptakan manusia, kemudian dari proses manusia dari bayi, kemudian ke anak-anak, kemudian ke remaja, dewasa hingga tua, akhirnya akan kembali lagi kepada sang pencipta. Adapun seperti kita tahu diadakan Aben untuk mempercepat proses pengembalian unsur panca mahabhuta sehingga Atman dapat kembali kepada penciptanya. Seperti itu. Kemudian secara empiris kita temui banyak sekali pada saat ini para mahayogi, para yogi yang memperkenalkan yoga di seluruh dunia, bahkan di Amerika. Untuk di luar negeri ada terdapat Swami Vivekananda yang memperkenalkan yoga. Di dunia barat ada juga Paramahansa Yogananda dan BKS Iyengar. Jadi pola hidup atau ajaran yang disampaikan oleh para mahayogi ini dapat diterima oleh sebagian besar warga Amerika karena dianggap dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi mereka, karena juga sudah secara nyata, secara fisik dibuktikan melalui penelitian-penelitian bahwa pola hidup yang dilakukan dengan mengikuti ajaran yoga dapat memberikan keseimbangan, kesehatan, jiwa, dan raga. Sehingga umumnya orang menyebutkan di luar negeri itu sebagai mind, body, and soul. Untuk di Indonesia sendiri juga sudah banyak muncul studio-studio yoga yang menawarkan beberapa latihan asanas dan pranayama. Untuk di kampus kita sendiri, di Institut Agama Hindu Negeri Kediri Mataram, terdapat unit kegiatan mahasiswa yoga yang sudah berumur sejak 10 tahun, 14 tahun yang lalu, dari tahun 1998 hingga saat ini masih eksis untuk berbagi informasi dan pengalaman, bahkan mengajarkan di berbagai pasangan terkait yoga itu sendiri. Bahkan alumni unit kegiatan mahasiswa yoga membentuk juga organisasi yang disebut dengan Lombok Yoga Center
di mana sampai saat ini masih eksis dan mengajarkan yoga di Pulau Lombok dan juga aktif dalam melakukan beberapa kegiatan. Tadi kita sudah membahas terkait tentang konsep dasar yoga yang berhubungan dengan pengertian yoga. Sekarang kita beranjak ke mitologi yoga, di mana mitologi yoga yang kita ketahui itu bahwa Dewa Siwa lah yang menciptakan yoga. Jadi Dewa Siwa yang terkenal dengan Siwa Natarajanya menciptakan yoga, bahkan dari yoga ini dipercaya turun tari-tarian karena yoga dan tari dapat dikatakan sebagai esensi yang sama antara gabungan antara gerak dan nafas. Selanjutnya mitologi yoga yang tertulis dalam sastra Suci Weda dikatakan bahwa Dewa Siwa merupakan pencinta yoga yang kemudian mengajarkannya kepada muridnya pertama, yaitu Dewi Parwati. Terdapat 8.400.000 asanas yang dipercaya sama dengan jumlah reinkarnasi yang dibutuhkan Atma untuk mencapai pembebasan atau moksha. Dalam ajaran agama Hindu kita percaya bahwa seseorang untuk mencapai kelahiran sebagai manusia itu sangat sulit. Mungkin saja dia awalnya adalah berbentuk amoeba, parasit, kemudian naik tingkat menjadi hewan ikan, kemudian bisa burung, kemudian mencapai hewan-hewan yang dapat dijadikan korban dalam upacara suciannya. Yang terakhir dapat mencapai kelahiran sebagai manusia, yang dimana dipercaya dalam ajaran agama Hindu, kelahiran menjadi manusia adalah kelahiran yang utama. Karena kelahiran menjadi manusia dapat membantu manusia untuk mencapai pembebasan atau moksha dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat dengan dharma. Jadi itu mitologi yang pertama terkait yoga, bahwa Dewa Siwa menciptakan yoga dan menurunkannya kepada Dewi Parwati yang notabene adalah istri dan murid pertama beliau. Seperti itu untuk mitologi pertama yoga. Kemudian ada lagi mitologi kedua yoga yang dikatakan bahwa yoga diajarkan oleh Maharshi Patanjali, di mana Maharshi Patanjali merupakan reinkarnasi Adi Sesa atau Sesa Naga Sri Wisnu. Pada saat Dewa Siwa menari di alam Siwa disaksikan oleh Dewa Wisnu. Siwa melakukan tarian Tandawa Nritya. Karena sangat terkesima melihat tarian Dewa Siwa, tubuh Dewa Wisnu bergetar dan terhanyut dalam vibrasi tarian tersebut. Dan akhirnya menyebabkan tubuh Wisnu bercahaya. Adi Sesa sebagai Bhakta Wisnu, pengikut Wisnu yang sangat setia, sangat terkesan dengan tarian Dewa Siwa tersebut. Karena dapat memuaskan tuannya, sehingga dia ingin mempelajarinya. Jadi Adi Sesa ini merupakan naga yang umumnya kita lihat berada di belakang Dewa Wisnu dalam beberapa gambaran-gambaran, yang dimana beliau adalah Bhakta pemuja Wisnu yang sangat tekun. Jadi beliau mengabdi kepada Wisnu, sehingga pada saat melihat tuannya sangat bahagia melihat tarian Siwa, beliau merasa ingin juga membahagiakan tuannya dengan mempelajari tarian tersebut, sehingga kapanpun tuannya berada di alam sana dapat dibahagiakan oleh naga sesa ini. Akhirnya Adi Sesa ini diizinkan mempelajari dan menyebarkan tarian Dewa Siwa tersebut ke dunia dan bereinkarnasi sebagai Maharshi Patanjali dan mengajarkan ajaran yoga di dunia. Sehingga dewasa ini kita banyak melihat arca-arca di India itu berbentuk manusia setengah ular, yang di belakangnya terdapat sesa naga. Jadi Maharshi Patanjali dipercaya merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu yang menyebarkan ajaran yoga di dunia, seperti itu. Itu mitologinya. Sekarang kita beranjak ke sejarahnya. Jadi sejarah yoga ditemukan sejak 200 sampai 500 Masehi di Harappa yang sekarang disebut dengan Mohenjo-daro di Pakistan, di mana di sana ditemukan relief-relief yang berbentuk seperti orang sedang melakukan posisi yoga. Dapat dilihat seperti gambar ini. Jadi penemuan sejarah yoga ini sudah ditemukan sejak 200 sampai 500 Masehi yang lalu, dan bahkan filsafat yoga yang kita kenal dalam Sabdarsana itu berasal dari filsafat Samkhya, di mana filsafat yoga bersifat lebih ortodok daripada filsafat Samkhya, karena yoga secara langsung mengakui keberadaan Iswara, sedangkan filsafat Samkhya tidak. Jadi yoga memiliki banyak manfaat, sehingga dewasa ini yoga dijadikan salah satu pola hidup bagi orang modern untuk dapat bertahan hidup menghadapi hidup dan masalah-masalah hidup lainnya. Salah satunya juga kemarin pada saat kita mengalami pandemi COVID, banyak orang melakukan latihan-latihan yoga karena yoga dipercaya dapat memberikan keseimbangan, kekuatan pada daya tahan tubuh atau imunitasnya. Jadi manfaat yoga itu dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu meningkatkan fleksibilitas tubuh dalam bergerak, kemudian memperbaiki pernafasan, memperlancar peredaran darah dan udara dalam tubuh, memperbaiki bentuk tubuh, meningkatkan kekuatan dan stamina, dan juga daya tahan tubuh, menenangkan pikiran, memperlambat proses penuaan, mengendalikan berat badan, menyeimbangkan emosi, meningkatkan pencerahan aura tubuh, dan lain-lain. Jadi manfaat yoga ini berdampak pada fisik,
mental, dan spiritual pelaksananya atau pelakunya. Untuk tujuan yoga, jadi tujuan yoga dalam yoga sutra Patanjali dikatakan bahwa yoga cita warti niroda yang memiliki arti yoga adalah pengekalan benih-benih pikiran serta perasaan cita dari pengambilan berbagai wujud perubahan atau muti. Jadi tujuan yoga adalah untuk mengembalikan cita dalam keadaan semula atau perasaan murni tanpa perubahan sehingga dengan demikian berusaha dibebaskan dari belenggu badan. Jadi dengan melakukan asana, posisi tubuh, pranayama, pengaturan napas, dengan banda pengendalian energi dan mudra, seorang diharapkan dapat mencapai ketenangan jiwa dan raganya. Sehingga bagi orang biasa, dia tidak mudah terpengaruh oleh energi di sekitarnya, tidak mudah sakit, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah terpengaruh negatif dan lain sebagainya, sehingga memperoleh ketenangan dalam dirinya. Seperti itu jadi tujuan dari yoga itu sendiri. Dan tujuan dan manfaat yoga ini banyak sudah dirasakan oleh pelakunya sehingga yoga masih eksis dan bertahan hingga saat ini. Karena banyak orang sudah merasakan hasilnya dan berbagi hasilnya, sehingga tidak diharapkan lagi dari manfaat dan tujuan yoga itu sendiri. Ya, dalam latihan yoga terdapat konsep hatha yoga. Hatha yoga atau aspek disiplin fisik, di mana hatha yoga terdiri dari ha, matahari, sore penggala nadi hidung kanan, ta, bulan, sore dan nadi hidung kiri, dan hatha gabungan dari integrasi antara dua komponen panas dan dingin matahari dan bulan. Konsep hatha yoga diperkenalkan dalam dua teks buku, yaitu Hatha Yoga Pradipika dan Granda Samhita yang bersumber dari Sutra Patanjali. Jadi yoga ini bertujuan untuk menyeimbangkan tubuh kiri dan kanan kita, karena tubuh kita tidak terlepas dari aspek kiri dan kanan, panas dan dingin, seperti itu. Hatha yoga yaitu yoga yang dilakukan dengan pose fisik, asana, teknik pernafasan pranayama, gestur, mudra, dan kuncian pada. Keempat poin ini dilakukan untuk membuat pikiran lebih tenang, tubuh lebih sehat, penuh vitalitas. Pertama, asana. Asana Siddhasana, Padmasana, dan banyak asana-asana lain yang bahkan dipercaya terdapat 8.400.000 asana. Ini beberapa asana-asana yang akan nantinya kalian latih dan gunakan dalam mata kuliah ini. Bisa dilihat dulu berapa banyaknya. Kemudian ada pranayama, ada beberapa latihan pranayama juga yang akan kita latih nanti. Terakhir ada banda dan mudra. Ini sikap tangan dan kuncian tubuh. Ya, seperti ini. Ini untuk Surya Namaskar yang nantinya akan kita latih pada akhir pertemuan. Jadi tujuan dari mata kuliah ini kalian dapat melatih, melakukan gerak dan mentransfer ilmu kalian pada orang lain. Ya, akhir kata sekian yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Ya, kami Bapak tutup Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.